Halo, jumpa lagi dengan Les Privat Online ya. Eka di sini dan ini adalah video lanjutan dari topik pertidaksamaan irasional kemarin. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas pertidaksamaan irasional di mana ruas kanan dan ruas kiri itu sama-sama positif, maka penyelesaiannya kuadratkan kedua ruas dengan syarat fungsi yang dalam tanda akar harus lebih dari atau minimal sama dengan 0. Nah, ini yang nomor 6 dan seterusnya. Ruas kanan ini belum tentu positif. Makanya nanti penyelesaiannya agak berbeda sedikit ya. Kakak jelaskan dulu secara konsepnya. Nah, kalau sudah paham, nanti bisa gunakan cara cepat yang ada di video pertama yang di awal ya. Jadi begini, yang ruas kiri, akar X-1 dia pasti positif. Tapi yang ruas kanan, X-7 ini, dia bisa bernilai positif atau bisa jadi bernilai negatif. Ingat, dikuadratkan kedua ruas hanya boleh ketika ruas kanan dan kiri itu sama-sama positif. Nah, maka nanti penyelesaian yang pertama, andaikan ruas kanan ini, si X-7 ini positif ya. Kalau positif berarti kan lebih dari 0. Berarti lebih dari sama dengan 0. Jadi X lebih dari sama dengan 7. Nah, karena akar X-1 kurang dari X-7 yang mana ruas kanan ini sudah positif, ruas kirinya juga pasti positif, maka syaratnya jangan lupa dalam tanda akar X-1 lebih dari sama dengan 0, X lebih dari sama dengan 1, dan penyelesaiannya tinggal kita kuadratkan. Jadi akar X-1 kuadrat kurang dari X-7 kuadrat. X-1 kurang dari, ini kalau kita kuadratkan X kuadrat min 14X plus 49 gitu ya. Kalau ini si X-1 pindah ke ruas kanan, nanti jadi X kuadrat min 14 min 1 min 15X, 49 tambah 1, 50. Nah, ruas kirinya kan berarti jadi 0. Ini tandanya masih kurang. Kalau kita balik kan berarti X kuadrat min 15X plus 50 lebih dari 0. Karena ini sama aja dikalikan dengan negatif 1 lalu dipindah ruas kayak biasa. Makanya ketika kita membalik ruas kanan menjadi ruas kiri, ya literally membalik, maka tandanya juga harus kalian balik. Gitu. Nah, kita faktorkan kayak biasa, cari dua bilangan yang hasil kalinya 50 tapi jumlahnya min 15, berarti min 10 sama min 5 ya. Nanti penyelesaiannya X sama dengan 10 atau X sama dengan 5. Ini nanti kalau kita bikin garis bilangan untuk yang pertama dulu, yang ini X lebih dari sama dengan 7. Bulatan penuh 7 ke kanan, ya kan? Yang penyelesaiannya 10 dan 5. 10 di ruas kanan, bulatan kosong, 5 di sebelah sini. Nah, karena ini koefisien E kuadratnya positif ya di sini, berarti ini tandanya positif, negatif positif, kemudian tanda lebih dari berarti penyelesaian yang positif. Maka nanti penyelesaian yang pertama, ya, penyelesaian yang pertama adalah irisan dari syarat dan penyelesaian. Kalau Kak gambar lagi nanti di sini berarti lebih dari berapa itu 10 ya. Yang diarsir kedua-duanya kan hanya di sini. Saat X lebih dari 10 itu ya, himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, kalau ruas kanannya negatif sekarang, ruas kanannya negatif X min 7 kurang dari 0, berarti kan X kurang dari 7. Nah, sekarang perhatikan akar X-1 kurang dari X-7. Ini positif. Yang kanan ini kan kita sudah asumsikan negatif nih. Nah, bilangan positif apakah pernah dia nilainya kurang dari bilangan negatif? Tidak pernah kan? Nah, makanya untuk yang penyelesaian yang kedua ini nanti tidak ada nilai X yang memenuhi. Karena selalu bilangan positif itu lebih dari bilangan negatif. Tidak pernah berlaku sebaliknya, bilangan positif kurang dari negatif. Itu pernyataan yang salah. Maka di sini nanti himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong diiriskan dengan X kurang dari 7, nanti hasilnya adalah bilangan kosong juga. Nah, himpunan penyelesaiannya adalah himpunan penyelesaian 1 digabung dengan himpunan penyelesaian yang kedua. Himpunan kosong digabungkan dengan X lebih dari 10, maka nanti penyelesaiannya adalah X lebih dari 10.
Kenapa digabung? Karena dua kemungkinan ya, bisa kejadian yang ini, yang ruas kanannya tadi positif, atau bisa juga kejadian yang ruas kanannya itu negatif gitu. Makanya ini sebenarnya atau itu berarti gabungan. Dengan kata lain, sebenarnya teman-teman itu mengerjakan yang bagian positif saja, karena yang bagian negatif dia selalu himpunan kosong, karena bilangan positif itu selalu nilainya lebih dari bilangan negatif. Jadi bilangan positif kurang dari negatif ini tidak mungkin, atau penyelesaiannya selalu himpunan kosong. Berapapun digabungkan dengan himpunan kosong berarti ya ketemunya yang ini aja. Ya, berarti sama aja kita tuh nyari yang ini. Nah, makanya di bagian awal video 1, Kak sudah kasih cara cepatnya untuk yang bentuk akar fx kurang dari gx. Yang pertama, syarat dulu ya, syarat fx lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, ruas kanan gx lebih dari sama dengan 0. Dan yang ketiga, kuadratkan kedua ruas. Astaga, tulisannya. Ya, ini yang gx lebih dari 0. Ini tadi yang syarat, ini yang dikuadratkan kedua ruas. Yang ini sebenarnya tidak perlu karena hasilnya selalu himpunan kosong. Gitu ya teman-teman. Nanti di antara 1, 2, dan 3 ini diiriskan. Seperti yang pada penyelesaian kiri ini tadi ya, diiriskan. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut nomor 7. Apakah ini menggunakan cara yang sama dengan tadi? Nah, kita pindah dulu ya. Akar ini sebelah kanan, x plus 12, akar x plus 12. Nah, kalau dibalik kan berarti tandanya jadi kurang dari nih. Tadinya lebih dari menjadi kurang dari x. Nah, ternyata masih menggunakan konsep yang sama. Kita ingat syarat, langsung menggunakan cara cepatnya ya. Jadi tidak perlu bertele-tele seperti tadi, karena kita tahu kalau yang ruas kanan negatif selalu penyelesaiannya himpunan kosong. Syarat x plus 12 lebih dari sama dengan 0, berarti x lebih dari sama dengan min 12. Kemudian yang ruas kanan x lebih dari sama dengan 0 ya. Ini yang pertama. Ini yang kedua tentang syaratnya. Yang ketiga, kuadratkan kedua ruas. Berarti x plus 12 kurang dari x kuadrat. Kalau ini pindah kan jadi x kuadrat min x min 12 ya. Kalau kita balik, ini menjadi lebih dari 0, faktorkan x min 4 dikali x plus 3 gitu. Berarti x sama dengan 4 atau x sama dengan min 3. Nah, kita taruh ke garis bilangan lebih dari sama dengan min 12, bulatan penuh min 12 ke kanan. Lebih dari 0. Lebih dari 0. 0 tuh di sini ya, bulatan penuh ke kanan lagi. Yang garis bilangan ketiga 4 dan min 3. Min 3 kita tempatkan di sini, bulatan kosong. 4 di kanannya 0, sini bulatan kosong. Nah, ini koefisien E kuadratnya positif, berarti ini positif, negatif, positif. Tanda pertidaksamaan yang terakhir ini lebih dari, berarti yang ini penyelesaiannya. Nah, penyelesaian adalah irisan dari ketiga-tiganya. Jadi yang harus diarsir ketiga-tiganya yang mana ya? Diarsir ketiga-tiganya, berarti yang ini nih. Nah, dari 4 ke kanan itu ya, 4 ke kanan, berarti nanti penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X lebih dari 4, tidak menggunakan tanda sama dengan ya, dan X harus bilangan nyata. Seperti itu teman-teman. Lanjut nomor 8, nilai X yang memenuhi. Nah, ini kelihatannya agak rumit ya. Kita coba pindah ruas dulu, sehingga ruas kirinya itu bentuk akar, yang lainnya pindah ke ruas kanan ya. X plus 3 dikurangi 4 akar X min 5 lebih dari sama dengan 5. Oke, ini X dengan 3-nya coba pindah ke kanan menjadi 5 kurangi X kurangi 3. Jadi min 4 kali akar X min 5 lebih dari 5 kurangi 3, 2 kurangi X. Yang bagian akar kita bikin positif aja ya, berarti dibagi min 4 kedua ruas menjadi akar X min 5. Jangan lupa tandanya dibalik, karena habis dibagi bilangan negatif. 2 kurangi X dibagi min 4, berarti sama aja. 2 dibagi min 4 kurangi X dibagi min 4. Kalau kita sederhanakan, nanti menjadi min setengah plus
X per 4 atau 1/4 X ya. Ini tadi dibikin ke pecahan dalam satu penyebut juga boleh. Nah, kalau udah ini ternyata masih bentuk yang ketiga tadi, teman-teman. Bentuk yang akar fx kurang dari gx ya. Atau kurang dari sama dengan. Maka penyelesaiannya tadi syarat yang pertama. Syaratnya yang dalam tanda akar x min 5 harus lebih dari sama dengan 0. Berarti x lebih dari sama dengan 5. Kemudian gx atau yang ruas kanannya ini lebih dari sama dengan 0 juga. Min setengah tambah 1/4 x lebih dari sama dengan 0. Berarti 1/4 x lebih dari sama dengan positif setengah. Ini kalau kita kalikan 4 kedua ruas, berarti x lebih dari sama dengan setengah kali 4, 2. Nah, yang ketiga, kuadratkan kedua ruas. Berarti ini kalau kita kuadratkan hanya x min 5 ya. Ruas kanannya kalau kita kuadratkan berapa tuh? Min setengah kalau dikuadratkan, teman-teman ingat ini aja ya. Kalau ada a plus b kuadrat itu pokoknya harus a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Jadi min setengah tambah 1/4 x kalau kita kuadratkan, ini a-nya, ini b-nya. Berarti min setengah kuadrat 1/4 tambah 2 kali a kali b plus b kuadrat, berarti 1/4 x dikuadratkan 1/16 x kuadrat. Nah, yang tengah ini kalau kita kali hasilnya min 1/4 ya. Min 1/4, sini dulu. 1/4 min 1/4 x tambah 1/16 x kuadrat. Oke, begitu. Kita taruh di sini, berarti 1/4 dikurangi 1/4 x ditambah 1/16 x kuadrat. Nih biar nggak ada perperannya, kalikan 16 aja ya. Kalikan 16 menjadi 16 x kurangi 80 kurang dari 1/4 kali 16, 4. 1/4 x kali 16, 4x. 1/16 kali 16, 1 x kuadrat. Lalu coba pindah ke ruas kanan dulu semuanya, berarti x kuadrat min 4 min 16 min 20x, 4 tambah 80, 84. Ini ruas kirinya tadi 0, kalau kita balik berarti x kuadrat min 20x plus 84 lebih dari sama dengan 0, kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya 84 jumlahnya 20. 14 min 14 dengan min 6. Betul? Kalau kita cari pembuat nolnya berarti 14 atau 6. Nah, kita taruh mereka ke garis bilangan. Yang syarat dulu lebih dari sama dengan 5. Bulatan penuh. Yang penyelesaian kedua, x lebih dari 2. Pakai sama dengan bulatan penuh. Yang ketiga, tadi berapa? 14 dengan 6. 6 di sini, bulatan penuh juga. 14 di sebelah sini, bulatan penuh juga. 14. Oke. Ini x kuadratnya positif ya, berarti ini plus, min, plus, tanda pertidaksamanya lebih dari, berarti penyelesaiannya yang bertanda positif. Nah, irisan dari ketiga-tiganya yang mana nih? Ketiga-tiganya. Yang diarsir ketiga-tiganya, berarti ini ya. Mulai dari 5 sampai 6. Nih, mulai dari 5 sampai 6. Dan juga yang lebih dari 14 ini. Lebih dari 14 ini karena diteruskan ke kanan, kan ini karsir ya. Oke, berarti nanti penyelesaiannya adalah himpunan X di mana X-nya mulai dari 5 sampai 6 atau X lebih dari sama dengan 14 dan X anggota bilang real. 5 sampai 6 lebih dari 14 tapi pakai sama dengan. Oke, yang E ya. Nah, kita lanjut nomor 9, ini bentuk terakhir atau bentuk keempat, yang paling beda sendiri ya. Jika akar X min 2 lebih dari 14 min X, ini tidak dalam tanda akar yang ruas kanan, maka ini nanti bentuknya yang akar Fx lebih dari Gx ya. Di video awal tadi, bagian 1, kakak sudah tuliskan caranya untuk yang seperti ini, syarat selalu lebih dari sama dengan 0 dan juga, nah ini paling beda ya, gx-nya harus kurang dari 0 nanti atau kedua ruas dikuadratkan. Kenapa bisa seperti itu? Gini, kakak gunakan konsep dulu ya, belum menggunakan cara cepat yang ini. Pertama, kita tahu ruas kanannya ini belum tentu positif.
Untuk yang akar X plus 2 dia pasti positif, tapi ini bisa jadi positif atau bisa jadi negatif. Untuk kemungkinan yang positif dulu, berarti 14 min X lebih dari sama dengan 0. Berarti min X lebih dari sama dengan min 14 dan X-nya kurang dari sama dengan 14. Ingat dibagi bilang negatif ya. Nah, itu kalau ruas kanannya positif. Berarti kalau ruas kanan positif, kan kita kuadratkan kedua ruas nih penyelesaiannya. Jadi nanti akar X min 2 lebih dari 14 min X, kita kuadratkan. Nah, jadinya nanti X min 2 lebih dari, ini 14 dikuadratkan tuh berapa? 196 kurangi 2 kali 14 kali X, berarti 28X, ditambah X kuadrat. Ini kalau pindah ke ruas kanan dulu semuanya, berarti X kuadrat min 28 min 1 min 29X, 196 tambah 2, 198. Kalau kita pindah ke ruas kiri, kita balik, tandanya jadi kurang dari, seperti itu ya. Nah, ini pemfaktorannya, coba. Cari dua bilangan yang hasil kalinya 198, tapi jumlahnya min 29. Berapa coba? Iya, min 18 dengan min 11 ya. Jadi X min 18 dikali X min 11. Oke, cocok? Nah, kalau udah pembuat nolnya berarti 18 atau bisa jadi 11. Nanti ini kita taruh ke garis bilangan, kita cari irisannya. Untuk yang ruas kanan positif dulu, berarti ini ya, X kurang dari 14, bulatan penuh, kurang dari berarti ke kiri. Kemudian yang penyelesaian pas dikuadratkan kedua ruas, oh ini kurang satu lagi nih, syaratnya belum, X min 2 lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan 2, ini syaratnya. Nah, lebih dari sama dengan 2, kayak jadikan satu di sini ya, lebih dari sama dengan 2 ke kanan. Berarti penyelesaian antara yang ruas kanan positif serta syarat nanti yang ini, irisan. Nah, yang pas dikuadratkan kedua ruas kan ada 11 dan 18 nih. Nah, ini koefisien X kuadratnya positif, berarti paling kanan di sini positif, negatif, positif. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti penyelesaian yang negatif. Nah, kita iriskan antara penyelesaian pertama ini dan kedua ini. Cari yang diarsir kedua-duanya, berarti mulai dari sini ya, positif 11. Sampai di sini 14, bulatan penuh tapi yang 14-nya. Nah, ini yang penyelesaian pertama. Atau, kalau ruas kanannya ini negatif. Kalau ruas kanannya negatif, berarti 14 min X kurang dari 0, min X kurang dari min 14, dan X lebih dari 14. Syaratnya masih sama, X min 2 lebih dari sama dengan 0, ya, dalam tanda akar selalu positif, berarti X lebih dari sama dengan 2. Nah, kalau tadi ruas kirinya X min 2, ini kan positif ya. Kemudian yang ruas kanannya 14 min X, ini bilangan negatif. Coba di logika deh. Bilangan positif lebih dari bilangan negatif. Itu kan memang suatu fakta ya. Bilangan positif nilainya memang lebih besar dari bilangan negatif. Untuk bilangan positif berapapun ya, selalu lebih besar daripada bilangan negatif. Maka dari sini semua bilangan real akan memenuhi karena bilangan positif selalu bernilai lebih dari bilangan negatif. Semua memenuhi. Atau boleh juga ditulis X anggota bilangan real ya. Nah, padahal kan harus kita iriskan tuh antara ini, kemudian syarat, dan penyelesaian. X lebih dari 14 ke kanan, X lebih dari sama dengan 2 ke kanan lagi. Ini berarti ya penyelesaiannya. Dan X anggota bilangan real kan berarti semuanya nih. Semuanya tuh kearsir semuanya. Ya udah berarti irisannya yang ini aja. Yang X lebih dari 14. Nah, itu yang HP1 tadi yang ini, HP2-nya yang ini. Karena atau berarti kita gabungkan. Kita gabungkan. Taruh sini ya, bawahnya sini ya yang HP1. Yang HP1 tadi dari 11 sampai 14. Nah, tapi 14-nya bulatan penuh tadi gini. Nah, gini. Yang HP2 tadi penyelesaiannya yang sini, HP1 yang ini. Gabungan ya berarti semuanya yang mulai dari 11 sampai
sampai tak hingga ya, ke kanan sini, tak hingga. Oke, berarti nanti penyelesaiannya, ini HP1 tadi, nanti penyelesaiannya adalah himpunan X, di mana X lebih dari 11 dan X bilangan nyata. Nah, itulah mengapa sebenarnya penyelesaiannya hanya Fx lebih dari sama dengan 0 atau syarat, ya, syarat tuh yang ini tadi, atau yang ini juga sama aja. Kemudian Gx-nya kurang dari 0, yang ini, atau berarti gabungan, kedua ruas dikuadratkan yang ini tadi, gitu. Nanti penyelesaiannya akan ketemu ini, gitu. Jadi untuk soal nomor 10 kita langsung gunakan cara cepat ya. Untuk akar X min 3 lebih dari 5 min X. Nah, berarti ini tadi penyelesaian yang pertama, syarat X min 3-nya harus lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 3. Yang kedua, ruas kanan berarti 5 min X tadi harus kurang dari 0. Berarti min X kurang dari min 5, X lebih dari 5 dibalik karena dikali dengan bilangan negatif. Kemudian kuadratkan kedua ruas, berarti X min 3 kurang dari, ya ini kalau kita kuadratkan jadi apa tuh? 25 kurangi 10X tambah X kuadrat. Atau 0 lebih dari X kuadrat min 10 min 1 min 11X 25 tambah 3 28. Kita balik aja dulu, 11X tambah 28 kurang dari 0 ya, tandanya dibalik. Kemudian kita faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya 28 positif, dijumlahkan negatif 11 min 7 dengan min 4. Ya, berarti pembuat nolnya nanti 7 dan 4. Ingat, untuk dua penyelesaian ini kita iriskan, tapi nanti kita gabungkan dengan yang dikuadratkan ini ya. Yuk, garis bilangan lebih dari sama dengan 3 bulatan penuh ke kanan. Lebih dari 5 bulatan kosong ke kanan. Kalau kita iriskan, ini penyelesaiannya ya. Yang kedua, 7 dan 4. 4 di sini, bulatan kosong, 7 di sebelah sini. Kita lihat ini koefisien X kuadratnya positif, berarti paling kanan positif, negatif positif, kemudian tanda pertidaksamaannya kurang dari, penyelesaiannya yang negatif. Atau berarti kita iriskan antara ini 1 dan 2 serta yang kuadratkan kedua ruas. Berarti yang mana tuh kalau atau? Yang mulai dari 4 sampai tak hingga ke kanan ya. Ya udah, berarti nilai X yang memenuhi X lebih dari 4. Kalau mau menggunakan cara yang detail seperti nomor sebelumnya juga boleh, sama aja, nanti hasilnya pasti X lebih dari 4 ya. Kita lanjut, berikutnya nomor 11 nilai X yang memenuhi pertidaksamaan. Nah, ini ruas kanannya belum tanda akar dan tandanya lebih dari, berarti memenuhi bentuk yang kelima barusan ya. Akar 9X kuadrat ditambah 4 lebih dari 3X plus 2. Syaratnya yang dalam tanda akar harus lebih dari sama dengan 0, tapi coba kita cek. 9X kuadrat tambah 4 ini tidak bisa kita faktorkan. Kalau tidak bisa kita faktorkan, coba dulu deh kita cek si diskriminannya, biar tahu apakah akarnya itu bilangan imajiner atau bukan gitu ya. D, diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, berarti ini A-nya 9 ya, B-nya 0, C-nya 4, jadi B kuadrat itu 0 kuadrat kurangi 4 kali 9 kali 4. Nah, ini otomatis bilangan negatif hasilnya ya, 36 kali 4, 144, negatif 144. Kalau D-nya kurang dari 0, maka si bentuk kuadrat 9X kuadrat plus 4 ini, dia definite. Tinggal definite apa, positif atau negatif. Karena koefisien X kuadratnya positif, dia definite positif. Definite positif. Nah, definite positif berarti nilai ini akan selalu positif. Artinya, 9X kuadrat ditambah 4 lebih dari 0 itu semua nilai X nanti memenuhi. Untuk X berapapun nilainya selalu lebih dari 0. Gitu ya. Oke, sekarang pindah ke step yang kedua. Berarti ruas kanan ya, 3X plus 2 kurang dari 0. 3X kurang dari min 2, X kurang dari min 2 per 3. Atau yang ketiga, kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan,
Akarnya hilang, 9x kuadrat plus 4 lebih dari ruas kanan kalau kita kuadratkan 9x kuadrat ditambah 12x ditambah 4. Teman-teman harus kuasai dulu ya soal aljabar pengkuadratan, menarik akar, itu harus di luar kepala dulu nih. 9x kuadrat kalau KK pindah ke ruas kanan atau sebaliknya, ini akan saling menghilangkan ya. Berarti tinggal ini 12x, kita pindah ke kiri aja, min 12x. 4 pindah ke kanan, 4 kurangi 4, 0. Oke, berarti X kurang dari 0 dibagi min 12, tetap aja 0. Tapi pembagi kita tadi min 12, makanya tandanya jangan lupa dibalik, gitu. Nah, yang garis bilangan yang pertama kan semua nilai X memenuhi nih. Semua nilai X-nya memenuhi, oke, berarti nggak usah ya. Yang garis bilangan kedua aja, min 2/3. Min 2/3 bulatan kosong kurang dari ke kiri. Nah, irisan dari penyelesaian 1 dan 2 berarti yang ini. X kurang dari min 2/3. Nah, kalau kita gabungkan dengan yang ketiga, X kurang dari 0. Gabungan, ya berarti nanti yang ini ya penyelesaiannya ya. Penyelesaian adalah 0 ke kiri. Gabungan kan berarti dua-duanya. Semuanya ikut. Ya udah berarti himpunan penyelesaian nanti adalah himpunan X di mana X kurang dari 0 tapi tidak menggunakan tanda sama dengan ya di sini. Gitu teman-teman. Lanjut nomor 12, ini soal SBMPTN 2018 ya yang TKPA. X kurang dari akar kurang dari 0. Coba kalau kita pindah ruas dulu, si X ini ke kanan ya, berarti min akar X plus 12 kurang dari min X. Kalau kita kalikan dengan bilangan negatif 1, berarti akar X plus 12 menjadi lebih dari positif X. Nah, maka ini tipe yang keempat, yang syaratnya harus lebih dari sama dengan 0, berarti X lebih dari sama dengan min 12. Kemudian yang kedua, ruas kanannya kurang dari 0, ya. Yang ketiga, kuadratkan kedua ruas. Kalau kita kuadratkan, yang ini ya yang dikuadratkan, berarti X plus 12 lebih dari X kuadrat. Kita pindah, 0 lebih dari X kuadrat min X min 12 atau X kuadrat min X min 12 kurang dari 0. Gini juga boleh. Faktorkan, cari dua bilangan yang hasil kalinya 12, jumlahnya min 1, min 4, dan plus 3. Berarti pembuat nolnya nanti 4 sama min 3. Garis bilangan ya, 1 dan 2 ini diiriskan, sedangkan nanti sama yang ketiga dicari gabungannya. X lebih dari sama dengan min 12, bulatan penuh, min 12, persiran ke kanan. Kurang dari 0, bulatan kosong, ke kiri. Berarti penyelesaian 1 dan 2 nanti ini irisannya. Nah, sama yang ketiga kita cari gabungannya. 4 sama min 3. Min 3 dulu di sini, bulatan kosong. 4 di sini, bulatan kosong juga. Ini koefisien X kuadratnya positif, berarti ini positif, negatif, positif. Tanda pertidaksamaannya kurang dari, berarti yang negatif ini penyelesaiannya. Nah, dari yang 1, 2, dan ketiga ini kita gabungkan, berarti mulai dari min 12 ini, sampai mentok 4. Ya. Oke, berarti nanti himpunan penyelesaian adalah himpunan X di mana X-nya mulai dari min 12 sampai 4. Gitu.